Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas induktansi silang. Nah, apa itu induktansi silang? Perhatikan gambar berikut. Misalkan ada dua buah kumparan. Ini kita sebut sebagai kumparan primer, lalu dihubungkan sama kumparan lain. Kumparan kedua ini adalah kumparan sekunder, jumlah lilitan primer, jumlah lilitan sekunder. Lalu kumparan primer kita hubungkan lagi dengan hambatan geser, yaitu hambatan yang bisa dirubah-rubah nilainya, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Lalu kumparan sekunder ini dihubungkan dengan galvanometer. Dengan merubah-rubah nilai hambatan, maka tentu saja pada kumparan primer maka akan mengakibatkan terjadi perubahan fluks di kumparan primer ini. Namun ketika dilihat dengan jarum galvanometer pada kumparan sekunder, jarum galvanometer di kumparan sekunder ikut menyimpang, walaupun yang diganti adalah kuat arus pada kumparan primer. Fenomena ini disebut dengan induktansi silang atau induktansi timbal balik. Jadi, apa itu induktansi timbal balik? Munculnya GGL induksi pada kumparan kedua itu diakibatkan oleh jumlah lilitan kumparan kedua dikali dengan perubahan fluks per waktu yang terjadi pada kumparan pertama. Nah, selain karena perubahan fluks, GGL induksi yang muncul juga bisa diakibatkan oleh perubahan kuat arus pada kumparan primer. Jadi M DI 1 DT E2 ya. Itulah peristiwa induktansi silang. Kalau kedua persamaan ini kita gabung, maka nanti akan dihasilkan nilai induktansi itu. Silakan kamu gabung nanti. M sama dengan induktansi silang N1 flux 2 per I2. Atau boleh juga N2 flux 1 per I1 ya. Dengan M adalah induktansi silang. Langsung saja ke contoh soal ini. Sepasang kumparan atau induktor saling berdekatan dengan kumparan pertama terjadi perubahan kuat arus 20 ampere sekon. Berarti DI1 DT-nya sama dengan 20 ampere per sekon. Kemudian yang menyebabkan timbul GGL induksi pada kumparan kedua sebesar 5 volt. Berarti E2 sama dengan 5 volt. Maka besar induktansi timbal balik kumparan tersebut adalah yang ditanyanya induktansi timbal M. Maka M sama dengan, coba lihat mana ya yang cocok dari ini. Kayak pakai ini ya, karena ada E2, ada DI DT. Ya, nih. Lebih cocok ini, berarti M, kita buat dulu persamaannya. E2 sama dengan min M DI1 DT. Jadi M sama dengan E2 per DI DT min. Tapi min kan sebenarnya menunjukkan arah sesuai dengan teori hukum Lenz saat itu,
E2-nya 5 volt per DIDT-nya 20 sama dengan 5 per 20 0, sama dengan 0,25 volt nih ampere per meter. Demikian aja, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.